Selamat menonton! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam. Masalah-masalah pokok dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kelangkaan sumber daya. Kelangkaan ini bisa terjadi karena merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal yang mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Yang ketiga, keterbatasan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada atau disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dari ketiga faktor permasalahan tersebut, terdapat 3 persoalan pokok menurut Samuelson, yaitu yang pertama, what to product atau apa yang diproduksi. Yang kedua, how to product, bagaimana memproduksi. Dan yang ketiga, for whom to product, untuk siapa diproduksi. Pertanyaan pernyataan tersebut muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan kebutuhan manusia atau sumber daya itu terbatas. Dari kekurangan sumber daya atau research yang terjadi dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam mencapai falah. Kenyataan inilah yang digunakan mazhab mainstream untuk menyatakan bahwa kelangkaan itu nyata. Kelangkaan yang dimaksud bukan persoalan yang terjadi secara terus-menerus, melainkan hanya bersifat temporal atau sampai ditemukannya barang pengganti. Oleh sebab itu, kelangkaan ini disebut kelangkaan relatif. Kelangkaan relatif disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang kedua, keterbatasan manusia, dan yang ketiga, konflik antara berbagai tujuan hidup. Peran ekonomi dalam pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur 3 aspek, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsumsi untuk mengatur jenis-jenis komoditas manusia dalam mencapai falah. Produksi untuk mengatur tentang tata cara komoditas tersebut dihasilkan agar maslahat dapat terwujud. Dan distribusi untuk memastikan sumber daya dan komoditas distribusi dengan merata. Perbedaan masalah pokok ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional lebih memberatkan pada objek produk, sehingga fokus permasalahan terpusat pada keterbatasan dan kelangkaan produk dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik manusia saja. Sedangkan ekonomi Islam lebih menekankan pada objek manusianya, sehingga fokus permasalahannya tidak hanya terpusat pada produk semata, tetapi juga pemberdayaan manusia untuk dapat menyejahterakan diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Demikianlah pokok permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan pokok permasalahan ekonomi konvensional adalah kelangkaan. Dari perbedaan kedua tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk mencapai falah. Karakteristik ekonomi Islam. Ada ajaran tersendiri yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Dan sebagai agama samawi, ajaran Islam bersifat universal dan komprehensif. Universal, yaitu mempunyai pengertian bahwa Islam datang sebagai petunjuk bagi semua umat manusia, dengan berbagai macam latar belakang dan budaya, dan akan terus sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan komprehensif mempunyai arti bahwa ajaran Islam mencakupi semua aspek yang diperlukan oleh umat manusia untuk membimbing dalam menjalankan fungsinya. 4 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, iktisad rabani atau ekonomi ketuhanan merupakan karakteristik pertama yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Yang kedua, iktisad akhlaki atau ekonomi akhlak. Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak
merupakan tujuan utama dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, iktisad insani atau ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi Islam, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, iktisad wasati atau ekonomi pertengahan. Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak berlebih-lebihan dan hidup seimbang. Karakteristik menurut International Association of Islamic Bank ada 10. Yang pertama, harta kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai khalifah. Kedua, ekonomi terikat oleh akidah, syariah dan akhlak. Ketiga, terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialis. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, penjaminan kebebasan individu. Yang keenam, adanya otoritas negara di bidang perekonomian. Yang ketujuh, adanya panduan konsumsi. Yang delapan, adanya petunjuk investasi. Yang kesembilan, adanya kewajiban zakat. Dan yang terakhir, adanya pelarangan riba. Fondasi ekonomi Islam. Yang pertama, akidah, merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi, termasuk aktivitas ekonomi. Yang kedua, syariah, merupakan fondasi pendukung akidah. Yang ketiga, akhlak, merupakan norma dan etika yang berisi nilai moral dalam interaksi sesama manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan pencipta alam semesta. Yang keempat, ukhuwah atau kesetiakawanan, merupakan prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Pilar ekonomi Islam. Yang pertama, pilar keadilan, memayungi segala aktivitas yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak, serta memberlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang kedua, pilar keseimbangan, yaitu penyeimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Yang ketiga, kemaslahatan, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Tujuan ekonomi Islam, yaitu sama dengan syariat Islam atau maqasid syariah, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia akhirat. Hal-hal yang tercapai jika kemaslahatan dalam bidang ekonomi terwujud. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan berpegang teguh pada norma moral. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan. Yang ketiga, kesetaraan distribusi pendapatan. Yang keempat, kebebasan individu dalam konteks sosial. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan Allah secara absolut. Kedua, berusaha dengan berkeadilan. Tiga, kerjasama dalam kebaikan. Keempat, pertumbuhan yang seimbang. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, pengendalian harta individu. Yang kedua, distribusi pendapatan yang inklusif. Yang ketiga, bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Yang keempat, transaksi keuangan terkait erat sektor real. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dan yang terakhir, bertransaksi atas kerjasama dan keadilan.